hanya iman yang bergerak oleh kasih. Saya akan mulai dengan sebuah identitas yang Tuhan kasih buat kita ketika kita lahir baru. Kita adalah orang yang dibenarkan bukan karena apa yang kita buat. Kita adalah orang-orang yang dijadikan benar bukan karena kita bisa berbuat benar. Sama seperti kita jadi orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Ya, kita berdosa karena siapa yang berbuat dosa? Adam. Adam berbuat dosa. Karena Adam berbuat dosa, maka setiap kita yang lahir sebagai manusia, kita tidak usah berbuat dosa, kita jadi orang berdosa. Adam berdosa, kita jadi orang berdosa. Karena kita orang berdosa, maka kita berbuat dosa. Ya, dengan cara yang sama, waktu Yesus dia hadir sebagai manusia, sebagai Adam terakhir, dia tidak berbuat dosa, dia tidak mengenal dosa, di dalam dia tidak ada dosa. Waktu dia naik ke atas kayu salib, terjadi satu pertukaran, saudara. Terjadi satu pertukaran. Di dalam dia tidak ada dosa, tapi di atas kayu salib semua dosa dunia, dosa saudara dan saya dimasukkan ke dalam dirinya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 kita bisa baca lagi, saudara. Dosa dunia, dosa saudara saya dimasukkan dalam dirinya. Dia dijadikan dosa. Supaya apa? Supaya setiap kita yang percaya, kita juga dijadikan orang benar. Kebenaran Yesus itu dipindahkan kepada saudara. Sehingga kalau saudara orang percaya, hari ini saudara adalah orang benar. Amin, saudara. Bukan karena apa yang saudara buat, tapi karena apa yang Yesus buat. Karena saudara percaya saudara orang benar, maka saudara bisa bertindak benar. Maka ini sangat penting, saudara. Ini sangat penting untuk saudara tahu siapa diri saudara dalam Kristus hari ini. Engkau adalah orang benar. Karena engkau adalah orang benar, maka engkau bisa berbuat sesuatu yang benar dalam hidupmu. Banyak orang hidupnya sembarangan karena apa? Dia tidak tahu siapa dirinya dalam Kristus. Dia tidak yakin siapa dirinya. Dia tidak pernah sungguh-sungguh tahu identitasnya yang sejati. Saudara, bahkan hari ini saya mau bilang, Daud iri sama saudara. Roma pasal 4 ayat yang ke-6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Daud ini, saudara, orang hidup di perjanjian lama, di mana di dalam perjanjian hukum Taurat orang itu dibenarkan bukan karena kasih karunia. Mereka harus benar, mereka harus bisa berbuat benar baru dijadikan benar. Tapi Daud tahu akan ada masanya. Dia iri sama kita hari ini. Dia iri sama saudara yang hari ini duduk di tempat ini. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa? Daud juga menyebut berbahagia. Kata berbahagia ini dalam bahasa Inggrisnya adalah blessedness. Bukan cuma berbahagia, diberkati. Sebenarnya kita tahu kita orang diberkati. Dari mana saudara tahu saudara diberkati? Saudara, kita hari ini bukan lagi datang pada Tuhan supaya diberkati. Saudara hari ini adalah orang-orang yang diberkati. Saudara datang ke gereja bukan sebagai orang yang harus minta sama Tuhan supaya Tuhan berkati hidup saudara. Saudara tahu karena saudara sudah diberkati, saudara datang sama Tuhan. Amin, saudara, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Firman Tuhan bilang ini, saudara. Just as David also described the blessedness. Diberkatilah the man to whom God imputes righteousness apart from works. Daud iri, Daud bilang gini, diberkatilah orang yang dia lihat kita hari ini. Dia bilang, aduh aku iri sama mereka. Mereka itu dibenarkan Tuhan. Mereka itu dibenarkan Tuhan bukan karena perbuatannya. Mereka tidak buat apa-apa, tapi mereka dijadikan orang benar sama Tuhan. Bukankah itu saudara dan saya hari ini? Kita punya identitas hari ini, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Kita bukan lagi seorang hamba, kita adalah seorang anak yang ditaruh di dalam Dia. Kita punya status, kita bisa berdiri di hadapan Bapa, sama seperti Yesus berdiri di hadapan Bapa. Bukan karena kita baik, tapi karena apa yang Yesus kerjakan buat kita 2000 tahun yang lalu. Ini akan mengubah cara pandang kita, bagaimana kita datang sama Tuhan. Amin, saudara. Ini akan mengubah cara kita berdoa sama Tuhan. Ini akan mengubah bagaimana kita berperilaku dalam hidup ini. Yang pertama, apa saudara? Berbahagialah orang atau diberkatilah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi
dosa-dosanya. Saudara, ini di perjanjian lama bisa tidak? Orang mengalami pengampunan. Bisa. Diampuni dengan cara apa? Pakai korban. Korban apa? Domba. Ya, mereka harus bakar korban setiap hari, ada yang tahunan, mereka harus pergi ke bait Allah. Ya, mereka bisa diampuni. Mereka juga bisa ditutupi pelanggarannya. Artinya ini bukan cuma buat orang perjanjian baru, ini juga bisa buat orang perjanjian lama, bisa saudara. Tapi ada satu hal, yang ayat berikutnya, itu yang tidak bisa buat orang perjanjian lama. Ayat yang ke-8. Diberkatilah manusia yang kesalahannya tidak akan diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi gini saudara, Daud itu bilang gini, akan ada masanya di mana orang buat kesalahan, tapi Tuhan tidak akan hitung kesalahan itu buat orang itu. Wih, saya bisa mengerti ini. Daud itu bilang gini, nanti ada masanya. Kalau dia buat salah, kesalahan itu tidak akan dihukum sama Tuhan dalam hidupnya. Karena Daud itu tidak ngalamin ini sudah. Daud itu ngalamin waktu dia buat salah. Dia ngalamin dihukum, dikutuk sama Tuhan. Apa yang dia alamin? Waktu dia berzina dengan Batsheba, anaknya mati. Betul? Sekalipun dia tahu hati Tuhan adalah kasih karunia, tapi dia ada di tempat di mana pada waktu itu mereka ada dalam sebuah sistem perjanjian. Tuhan itu masih mengutuk, Tuhan itu masih mendatangkan hukuman untuk setiap kesalahan manusia. Daud alami itu saudara. Apalagi dia sempat sombong, dia hitung semua rakyat yang ada, pasukannya. Tuhan bilang ini, pilih 3 hukuman. Tulah, kematian, dan itu dialami saudara. Daud alami itu. Makanya dia bilang ini, aku iri sama mereka yang ada di masa ini, sama saudara dan saya. Karena apa? Kita ini adalah orang-orang yang Tuhan tidak perhitungkan kesalahan kita kepada kita. Bukan karena Tuhan kompromi dengan dosa. Bukan karena Tuhan itu melunak sama dosa. Dosa tetap dosa. Dosa sekecil apapun bisa bawa kita ke neraka. Tapi kenapa Tuhan bilang Tuhan tidak perhitungkan lagi kesalahan kepada kita? Karena 2000 tahun yang lalu semua kesalahan kita sudah ditanggung di atas kayu salib, di atas tubuh Yesus. Amin saudara. Dan dia lakukan itu dengan sempurna. Maka ini juga jadi satu prinsip sebenarnya di dalam pernikahan. Saudara tahu janji nikah kita? Sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku pun yang pria, aku sudah mengampuni semua kesalahanmu. Bahkan untuk sesuatu yang belum engkau lakukan. Waduh, tidak mudah saudara. Tidak mudah loh saudara. Itu tidak mudah saudara. Saudara mesti dapat pewahyuan khusus saudara. Makanya kalau saudara tidak dapat pewahyuan tentang kasih Kristus, saudara tidak bisa mengampuni. Tidak bisa mengampuni. Bahkan saudara tidak bisa jamin, nanti lu nikah dan beta lu buat kesalahan sampai lu mati beta su ampuni sebelumnya. Susah tidak saudara? Susah saudara. Tidak mudah. Tidak mudah. Karena apa? Karena ini yang dilakukan Tuhan. Kita harus dapatkan pewahyuan tentang pengampunan dan apa yang Tuhan kerjakan, baru kita bisa lakukan itu. Kalau hati saudara dipenuhi dengan cinta Tuhan, pengampunan dari Tuhan, baru saudara bisa lakukan itu saudara. Dan ini yang Daud iri sama kita hari ini. Dia bilang, diberkatilah orang yang kesalahan-kesalahan yang tidak diperhitungkan Tuhan. Sebenarnya kita tahu bahwa hari ini kita adalah orang yang diberkati. Kita adalah orang yang diberkati. Dan kalau Tuhan memberkati kita, tidak ada yang bisa mendatangkan kutuk dalam hidup kita. Amin saudara. Nah saya akan bawa kita belajar dari sebuah kisah yang ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama ada sebuah kisah bagaimana Israel itu saudara mau dikutuk, tapi Tuhan ubah kutuk itu menjadi berkat. Ya, mari kita buka Bilangan pasal yang ke-23. Ini adalah kisah bagaimana Raja Moab namanya Balak dan Bileam, ya, dua-duanya ini mereka bekerja sama. Kerja sama apa? Balak ini raja Moab,
karena dia takut sama Israel. Israel itu kan keluar dari Mesir, dia mengalahkan Yeriko, mengalahkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Raja Moab ini takut, saudara, dan dia cari tahu bagaimana cara kalahkan Israel, bukan dengan peperangan. Kalau perang mereka takut kalah, mereka lihat bagaimana Israel itu disertai Tuhan. Jadi, dan dia dengar ada seorang nabi namanya Bileam, dan Balak dengar kalau Bileam ini dia bernubuat seseorang itu diberkati, maka dia akan diberkati. Tapi kalau Bileam bernubuat seseorang itu terkutuk, maka kutuk itu akan datang dalam hidupnya. Ada yang masih cari-cari orang pintar, dukun-dukun. Nah, Bileam itu semacam itu, saudara. Ya, jadi dia dipakai, dibayar. Nah, jadi singkat cerita, Balak ini bilang sama Bileam, dia suruh orang pergi, Bileam, aku akan bayar kamu, tapi kamu harus kutuk itu bangsa Israel ya. Kamu harus kutuk sehingga ketika mereka terkutuk, kami gampang mengalahkan mereka. Oke, Bileam mau, dia mau terima uang. Tapi dalam perjalanannya, saudara, kita akan lihat ada 3 kali. Kita tidak usah baca 3-3-nya. Ya, 3 kali, saudara, Balak ini bawa sama Bileam ke atas gunung. Dan waktu Bileam mau mengucapkan kutuk, yang keluar bukan kutuk, tapi berkat, saudara. Ya, nah kita akan belajar satu prinsip di sini. Nanti kita akan tahu bahwa apa yang Tuhan sudah berkati, tidak ada siapapun, seorang pun yang bisa mengubahnya jadi kutuk. Ya, nah kita akan lihat yang kedua saja. Ya, yang kedua di Bilangan 23. Kita lihat di ayat yang ke-16. Ini gunung yang kedua, namanya Gunung Pisgah kalau tidak salah ya. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan dalam mulutnya dan berfirman. Jadi Bileam ini, waktu dia mau omong, Tuhan taruh dalam mulutnya. Sebenarnya perencanaannya dia adalah untuk mengutuk, tapi yang keluar adalah berkat, saudara. Kembalilah kepada Balak dan berkata demikian, dan dia suka sama Balak. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakaran bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Mereka juga bikin korban bakaran. Berkatalah Balak kepadanya, apa yang difirmankan Tuhan? Ayat 18. Lalu diucapkannya sanjaknya. Jadi dia pakai puisi. Katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Zippor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Seberapa banyak kita sering pakai ayat ini? Kita udah tahu ayat ini, kita sering pakai, kita sering kutip ayat ini dalam hidup kita. Ada? Ini ayat yang sangat terkenal, saudara. Tapi seringkali kita kutip itu keluar dari konteksnya. Ya, konteksnya ini adalah tentang Bileam yang mau mengutuk bangsa Israel, tapi yang keluar adalah berkat, saudara. Ya. Nah, ayat yang ke-20. Ketahuilah, aku dapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Wah, saudara, Bileam, dia tidak bisa keluar kata-kata kutuk buat bangsa Israel. Sebenarnya kita percaya bahwa hari ini kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Tadi kita lihat di Roma bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara orang yang diberkati Tuhan, maka tidak ada apapun, tidak ada siapapun, tidak ada keadaan apapun yang bisa mengubah situasi saudara menjadi orang yang terkutuk. Amin, saudara. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Ditengok itu apa, saudara? Dilihat. Tidak ada, ini Bileam bilang, tidak ada dilihat kepincangan. Kepincangan itu maksudnya bukan kaki pincang, saudara. Kepincangan itu maksudnya dalam bahasa Inggris iniquity, itu artinya tidak ada kejahatan. Tidak ada kejahatan di antara orang Israel. Menurut saudara kira-kira di antara orang Israel ada tidak yang berbuat jahat? Ada tidak? Ada yang suka ngomel-ngomel tidak? Ada yang suka gosip tidak? Ada yang suka sakit hati tidak bisa ngampuni, ada? Ada yang suka punya rencana buruk buat orang lain, ada? Bangsa Israel ini tegar tengkuk, saudara. Tapi kenapa Bileam bilang apa? Tidak ada dilihat ada kejahatan di antara keturunan Yakub, di antara orang Israel, dan tidak ada dilihat kesukaran
di antara orang Israel. Maksudnya apa? Mereka tidak ada kesukaran, tidak ada masalah. Allah mereka, Tuhan, Yahweh, Elohim mereka menyertai mereka dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Saudara, apakah firman Tuhan ini salah? Apakah ini cuma pemanis-pemanis? Firman Tuhan tidak bilang tidak ada kesalahan. Firman Tuhan tidak bilang tidak ada kepincangan. Firman Tuhan berkata tidak dilihat ada kejahatan. Artinya gini saudara, kejahatan ada? Ada. Tapi mata Tuhan waktu melihat ada tidak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Nah, waktu itu belum ada Yesus. Kenapa mata Tuhan melihat dan tidak ada? Karena apa? Karena ada korban-korban yang dinaikkan setiap hari di tengah-tengah orang Israel. Mereka ada korban bakaran, mereka ada darah yang tercurah, mereka ada korban-korban yang dinaikkan. Dan korban-korban itu menutupi semua dosa-dosa mereka. Inilah saudara tahu kenapa orang Israel sekalipun mereka ada di bawah hukum Taurat, mereka tetap bisa diberkati. Amin. Bukan berarti tidak ada kesalahan, tapi mata Tuhan tidak bisa lihat kesalahan mereka. Karena apa? Karena ada korban-korban yang dinaikkan. Saudara tahu betapa lebihnya lagi hari ini saudara. Saudara dan saya hari ini bukan ditebus dengan darah domba. Bukan ditebus dengan darah kambing, bukan ditebus dengan darah binatang. Saudara dan saya hari ini ditebus dengan darah anak domba Allah yang tak bercacat celah dan tidak ada expire date-nya. Kita ditebus dan dikuduskan dengan darah Yesus. Betapa lebihnya lagi hari ini Tuhan tidak melihat engkau dalam kesalahanmu. Bukan berarti engkau tidak ada kesalahan, bukan berarti engkau tidak ada pelanggaran, bukan berarti engkau tidak ada kelemahan, bukan berarti engkau tidak ada kegagalan. Tapi di mata Tuhan hari ini, Tuhan melihat engkau benar, engkau kudus, engkau sempurna karena ada darah Yesus dalam hidup saudara. Amin saudara. Amin saudara. Dengan cara yang sama, engkau harus melihat dirimu sebagaimana Tuhan melihat hidupmu. Amin. Kalau Tuhan lihat engkau seperti itu, engkau juga mesti sepakat dengan Tuhan. Saya mesti sepakat dengan Tuhan. Kalau Tuhan lihat saya kudus, saya benar, saya harus sepakat dengan Tuhan. Saya harus lihat diri saya sebagaimana Tuhan lihat diri saya. Amin. Kalau kita sepakat dengan Tuhan, di situ mujizat terjadi. Amin. Orang Israel dilihat Tuhan tidak ada cacat, bukan karena mereka baik, tapi karena ada korban-korban yang dinaikkan. Amin saudara. Bilia mau kutuk, tapi yang keluar berkat. Kalau saudara tahu, saudara ini adalah orang benar, dan saudara menyadari engkau adalah orang benar, engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya percaya orang mungkin bisa mau kirim leu-leu, mau kirim suanggi, mau kirim guna-guna. Orang mungkin bisa perkatakan yang buruk tentang saudara. Orang mungkin bisa perkatakan kutuk dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara tahu siapa diri saudara dalam Kristus, semua itu tidak akan tembus. Amin saudara. Amin. Amin. Next. Ayat 22. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Next. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Yakub ini Israel. Hari ini kita adalah Israel secara rohani. Kalau engkau tahu engkau orang yang diberkati. Kalau engkau tahu engkau adalah orang benar Tuhan. Sekali lagi, tidak ada mantra yang bisa tembus dalam hidup saudara. Amin saudara. Amin. Mantra itu bisa tembus kalau orang benar tidak tahu bahwa dia adalah orang benar. Pada waktunya akan dikatakan pada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat satu bangsa yang bangkit seperti singa betina, yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia makan mangsanya, dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Nah, coba kita lompat ke pasal 24, saya akan bawa kita lihat ke gunung yang ketiga. Jadi saudara, Balak ini tidak menyerah. Gunung yang pertama disuruh ucapkan kutuk, yang keluar berkat. Gunung yang kedua disuruh ucapkan kutuk, yang keluar berkat. Dia tidak menyerah, dia minta bawa lagi ke gunung yang ketiga, gunung yang lebih tinggi lagi saudara.
ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak cari petanda seperti yang sudah, tapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Jadi dibawa lagi ke gunung yang ketiga, saudara. Nah, saya ingin tunjukkan sama saudara, kira-kira dari atas itu, kalau saudara pakai drone, saudara akan lihat perkemahan orang Israel itu seperti apa. Ini anggaplah ini satu, ini Balak, satu Bileam. Mereka dibawa ke gunung yang tinggi. Ini perkemahan orang Israel, saudara. Formasinya ini Tuhan yang suruh seperti ini. Ya, saudara lihat, 3 di atas, 3 di bawah, 3 di samping kiri, 3 di samping kanan. Ada 12 suku. Yang tengah itu adalah kemah suci. Itu korban, itu menjadi center, itu menjadi pusat. Saudara tahu ini formasi apa? Ini gambar apa? Itu gambar itu, salib. Saudara tahu kenapa Tuhan atur seperti ini? Sehingga waktu Bileam mengucapkan kutuk, kutuk itu Tuhan rubah menjadi berkat. Amin, saudara. Ini gambaran buat kita apa? Di atas kayu salib, setiap kutuk yang harusnya saudara dan saya terima, Tuhan kita ubah itu menjadi berkat. Amin, saudara. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus di dalam hidup saudara, tidak ada lagi kutuk dari Tuhan. Tidak ada lagi kutuk dari Tuhan. Ya, Tuhan memberkati hidup kita. Tidak ada lagi kutuk sakit penyakit. Jadi kalau saudara hari ini sakit, jangan bilang Tuhan yang kasih kutuk. Tuhan tidak pernah kasih kita kutuk sakit penyakit. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit. Tidak ada kutuk yang namanya kecelakaan. Tidak ada kutuk kemiskinan yang Tuhan kasih. Karena Tuhan sudah tanggung setiap kutuk itu. Tidak lagi kutuk keturunan. Kita harus percaya, kita hari ini adalah orang yang benar. Kita diberkati, hidup kita tidak ada kutuk. Kita harus terus mempercayai, kita sepakat dengan Tuhan. Kita harus sadari itu, saudara. Supaya apa? Apa yang kita percayai, apa yang kita sadari, itu yang akan membentuk hidup kita. Itu yang akan membuat kita mengalami apa yang kita percayai. Amin, saudara. Saya mau ketika kita pulang dari tempat ini, jangan ada lagi orang yang masih percaya, Tuhan kan kasih saya sakit penyakit ini karena dia sedang hukum saya. Dia sedang kutuk saya. Karena saya berdosa, dia kasih saya sakit penyakit, dia kasih kutuk. Sakit penyakit itu kutuk loh, saudara. Kalau saudara bilang Tuhan masih kasih sakit penyakit, Tuhan masih kasih kutuk sama hidup saudara. Tuhan tidak kasih lagi kutuk sama hidup kita. Karena apa? Karena dia mati untuk menanggung setiap kutuk kita. Amin. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ini bicara tentang bangsa Moab. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor. Ini siapa? Nabi palsu itu, saudara. Makanya di kitab Wahyu dikatakan jangan ikuti kesesatannya Bileam. Kesesatannya Bileam itu apa? Bileam itu berusaha, karena dia terima upah, dia berusaha mengubah apa yang diberkati Tuhan menjadi kutuk. Jangan ikuti itu. Kalau caranya kita ngikuti apa? Kalau saudara masih percaya dalam hidup saudara ada kutuk dari Tuhan, itu saudara ikut kesesatan Bileam. Kalau saudara masih percaya Tuhan hari ini masih kasih kutuk dalam hidupmu, engkau sedang ikut kesesatan Bileam. Firman Tuhan bilang, jangan ikuti kesesatan dia. Karena apa? Apa yang Tuhan nyatakan diberkati, tidak bisa diubah menjadi kutuk. Amin, saudara. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang bisa ubah itu menjadi kutuk. Kalau Tuhan bilang, aku memberkati hidupmu. Karena engkau adalah orang benar. Mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Ayat yang 5. Tetapi Yahweh Elohimu tidak mau mendengarkan Bileam. Dan Yahweh Elohimu telah mengubah kutuk itu menjadi apa? Berkat bagimu karena Yahweh Elohimu apa? Kenapa dia mau ubah kutuk menjadi berkat? Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Dasarnya cuma satu, karena dia sayang sama saudara. Karena dia sayang sama saudara. Karena dia sayang sama saudara. Amin, saudara. Nah, saya akan masuk lebih dalam lagi. Saudara sepakat bahwa di dalam hidup orang percaya tidak ada kutuk? Sepakat? Tapi pernahkah saudara melihat hidup orang percaya atau saudara ngalamin sendiri dalam hidupmu?
kok sepertinya ada kutuk ya? Kok sepertinya orang itu seperti ngalamin sesuatu, kok seperti ada kutuk dalam kehidupannya. Pernah tidak saudara pernah lihat seperti itu? Dia kok ngalami sesuatu seperti tidak pernah ada terobosan dalam hidupnya, sepertinya ada kutuk dalam hidupnya. Dia kan orang percaya, bahkan mungkin dia udah melayani. Saya akan bawa kita melihat kenapa sepertinya dalam hidup orang percaya bisa seperti ada kutuk. Yang pertama, kutuk itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah lagi mengutuk orang percaya. Karena orang percaya itu dibenarkan, diberkati. Tapi kutuk itu bisa timbul. Kutuk itu bukan dari Tuhan, dari siapa saudara? Dari iblis. Dan dia bertindak seolah itu kutuk dari Tuhan. Saya akan tunjukkan ayatnya. Amsal 26 ayat yang kedua. Seperti burung pipit mengirap, burung layang-layang terbang. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kalau kutuk tanpa alasan tidak akan kena, kita mengerti. Kutuk itu harus ada alasannya. Ketika hidup seseorang itu ada di bawah kutuk, itu harus ada alasannya. Contoh, misalnya kalau saya tidak bisa bicara politik ya, firman Tuhan berkata barang siapa mengutuk Israel, itu dia akan dikutuk. Ya kalau ada bangsa yang terus mengutuk Israel, ya bangsa itu akan hidup dalam kutukan, saudara sebenarnya. Karena ini alasannya itu, karena janji Tuhan seperti itu. Matius 10 ayat 29-30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi burung pipit harganya berapa? 2 ekor? 2 ekor? 1 duit. Ini mahal atau murah? Dari mana tahu murah? Tidak disebutkan murah. Dari mana tahu murah? Nah, sekarang kita akan lihat di kisah yang lain. Ini kisah yang sama tapi ditulis oleh Lukas, saudara. Bukankah burung pipit dijual berapa? 5 ekor? Benar tidak, saudara? Tadi harganya berapa? 2 ekor? 1 duit. Yang punya toko pasti tahu ini. Ya kan? Yang punya toko pasti tahu. Ya kan? Kalau 2 ekor 1 duit. Berarti kalau 4 ekor berapa? Kalau 2 duit dapat berapa? Dapat 4 ekor. Loh kenapa Tuhan Yesus bilang 5 ekor? Bonus 1. Saudara tahu kalau beli barang dikasih bonus itu barangnya barang yang mahal atau barang yang murah? Ayo jujur, kalau kasih bonus yang mahal atau yang murah? Kalau barang itu diobral, biasanya barang itu sudah tidak laku. Betul? Barang sudah mau expire, obral. Betul? Semakin dekat expire, semakin diobral. Betul? Kalau bisa kasih jual murah-murah, yang penting cepat laku. Makanya kalau saudara tahu, hidup saudara ini mahal, tidak murahan, saudara tidak akan obral hidup saudara. Ya, anak-anak muda, kalau saudara tahu hidup saudara mahal, saudara tidak akan obral hidup saudara. Dari mana saudara tahu hidup saudara mahal? Karena hidup saudara ditebus dengan darah Yesus. Dan ini bukan cuma buat anak-anak muda, buat orang tua juga. Ada orang tua yang tidak sadar hidupnya mahal. Dia pikir hidupnya murahan, dia hidup sembarangan. Kalau kita tahu hidup kita mahal, kita akan jaga betul-betul hidup kita. Kalau saudara punya barang perhiasan yang mahal, tidak mungkin saudara buang-buang sembarangan. Pasti saudara jaga baik-baik. Tahukah hidup saudara itu mahal sekali di mata Tuhan? Engkau bukan murahan, engkau adalah pribadi yang sangat mahal. Tapi firman Tuhan bilang apa? Burung pipit itu sampai dijual kasih obral. Semakin beli banyak semakin murah. Karena apa? Karena itu murah. Karena itu tidak ada harganya. Tapi firman Tuhan bilang, bahkan burung pipit yang tidak ada harganya itu, kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, dia tidak akan jatuh. Tuhan itu sama kita. Sampai hal-hal yang kecil pun Tuhan itu sangat perhatikan. Tapi kalau kita melihat nilai diri kita lebih rendah daripada burung pipit yang tidak ada harganya.
Kalau kita melihat value kita, harga kita, kasih Tuhan sama hidup kita lebih rendah daripada kasih Tuhan sama burung pipit. Disitulah bisa ada seperti kutuk dalam hidup kita. Saya bisa mengerti. Kalau engkau selalu merasa, ingat ya, burung pipit itu, firman Tuhan bilang apa? Kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, dia tidak akan jatuh, betul? Kalau saudara bilang dalam hidupmu, ada begitu banyak persoalan, masalah dalam hidup dan kau merasa bahwa Tuhan tidak peduli sama hidupmu, bahwa Tuhan itu tidak sayang sama engkau. Mungkin kau tidak rasa seperti itu, kata-katanya seperti itu, tapi engkau merasa dirimu merasa Tuhan itu jauh dari hidupmu. Mana buktinya Tuhan itu sayang sama hidupku? Persoalanku tidak beres-beres, masalahku tidak beres-beres, situasiku tidak berubah. Dan kau mulai merasa ada jarak, kayaknya Tuhan sibuk sendiri. Waktu engkau merasa seperti itu, tanpa sadar engkau sedang menaruh nilai dirimu lebih rendah daripada burung pipit. Dan waktu engkau taruh nilai dirimu seperti itu, sebenarnya itu adalah tipuan iblis dalam hidup saudara. Dia akan mulai kirimkan intimidasi, pikiran-pikiran yang buruk. Dia akan bilang, memang Tuhan tidak sayang sama hidupmu. Engkau tidak mungkin bisa berhasil. Tuhan itu tidak sungguh-sungguh sayang sama hidupmu. Tuhan itu mungkin dia sayang sama yang lain. Maka engkau dibiarkan seperti itu, hidupmu seperti ada dalam kutuk. Tuhan hukum engkau, Tuhan biarkan. Pernah sudah merasa seperti itu? Kalau engkau melihat nilai dirimu lebih rendah daripada burung pipit tanpa sadar, engkau buka celah buat iblis untuk taruh seperti ada kutuk di dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah kasih kutuk. Tuhan tidak pernah kasih kutuk. Tapi respon kita sendiri. Bagaimana kita mempercayai kasih Tuhan dalam hidup ini yang akan menentukan apakah kita bisa seperti ada di bawah kutuk tidak, saudara. Nah, terus bagaimana caranya, saudara? Caranya ya, engkau harus menyadari, jangan salah paham sama Tuhan. Amin? Jangan fokus dengan situasimu, kegagalanmu. Jangan fokus dengan masalahmu. Jangan fokus dengan semua hal yang buat engkau merasa engkau jauh dari Tuhan. Caranya adalah tawan pikiranmu, arahkan kepada Kristus, kepada ketaatan Kristus, kepada kasih Tuhan dalam hidupmu, kepada kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sadari, aku orang benarnya Tuhan, aku adalah anak yang diberkati, aku punya masa depan yang terbaik, aku tahu Tuhan sayang sama hidupku, aku tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Situasimu belum berubah, tetap percaya Tuhan itu baik. Keadaanmu belum berubah, tetap percaya Tuhan itu sayang sama hidupmu. Keadaanmu belum seperti apa yang kau harapkan, tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Amin. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih itu bukan kita yang mengasihi Allah. Kasih itu adalah Allah yang telah mengasihi kita. Makanya fokus kita setiap hari bukan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Fokus kita setiap hari adalah bagaimana kita menyadarkan diri kita betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup ini. Kita bisa mengasihi karena apa? Karena Allah lebih dahulu. Jadi fokus kita bukan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Fokus kita adalah bagaimana kita menyadari kasih Tuhan dalam hidup ini. Karena kalau semakin sudah menyadari kasih Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak perlu dipaksa untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu sebuah kesukaan. Kalau engkau perlu dipaksa untuk mengasihi Tuhan, ada sesuatu yang salah sebenarnya. Hukum Taurat itu menuntut kita untuk mengasihi Tuhan. Hukum Taurat itu menuntut kita jangan mencuri. Tapi kasih karunia membuat kita bukan hanya tidak mencuri, tapi bisa menjadi berkat. Kalau engkau masih dituntut untuk mengasihi Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah di dalam motivasi kita. Ada sesuatu yang mesti dirubah dalam hidup kita. Kita mesti lebih lagi membiarkan diri kita mengalami kasih Tuhan. Kalau engkau memperkatakan janji Tuhan,
itu pun bukan sekedar jadi mantra. Saya berhasil, saya berhasil, saya berhasil. Itu mantra, saudara. Engkau harus memperkatakan itu dengan sebuah rasa cinta dari Tuhan buat hidup saudara. Engkau memperkatakan, Tuhan, saya bisa berhasil karena Tuhan jadikan saya orang benar. Tuhan, saya bisa berhasil karena Tuhan sayang sama saya. Engkau rasakan itu. Engkau rasakan cinta itu. Waktu engkau rasakan cinta itu, ada sesuatu kekuatan Tuhan yang mengalir. Saya minta main keyboard boleh maju. Saya ingin tutup dengan satu kesaksian siang hari ini. Ini kesaksian nyata. Ada seorang misionaris dari kota Oregon, Amerika Serikat. Satu kali dia ditugaskan untuk mengisi konseling. Dia dapat tugas dari badan misinya dia untuk dia pergi ke sebuah rumah rehabilitasi. Dan di rumah rehabilitasi itu isinya orang-orang yang stres, orang-orang yang dipenuhi dengan sakit hati, orang sampai gila. Mungkin rumah sakit jiwa lah, intinya gitu. Dan saudara tahu, dia disuruh konseling. Waktu dia pergi ke tempat itu, saudara, dia mau coba konseling, dia bingung. Semua orang tidak ada yang peduli dengan dia di dalam itu. Di dalam itu semua ada yang air ludah meleleh, ada yang buang air sembarangan di ruang itu. Semua orang stres, depresi, bahkan ada yang orang seperti kerasukan setan. Orang sudah ngomong-ngomong sendiri, dia sempat bingung, ini saya mesti ngapain ini? Ini mesti gimana ini? Tiba-tiba Roh Kudus kasih hikmat sama dia. Pergilah ke tengah daripada ruangan itu orang isinya puluhan orang yang sakit jiwa. Dia duduk di tengah ruangan itu. Apa yang dia lakukan, saudara? Roh Kudus taruh dalam hatinya untuk nyanyikan sebuah lagu. Lagu ini sudah sangat lama sekali, ditulis sekitar abad ke-18. Lagunya sudah tahu? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. So tahu dia nyanyi lagu ini, tidak terjadi apa-apa pada waktu itu. Tapi dia tiap hari datang dan dia terus nyanyikan lagu ini. Dia duduk di tengah, dia nyanyikan lagu ini. Dan kurang lebih sekitar 1 bulan, tiba-tiba ada satu orang ikut dia nyanyi. Dan tidak lama kemudian ada lagi ikut nyanyi. Dan kemudian dalam waktu sekitar 3 bulan, saudara tahu, kesaksiannya adalah hampir seluruh daripada orang-orang yang sakit jiwa itu, mereka dibebaskan. Mereka boleh ngalamin Tuhan, saudara. Hanya dengan satu cara yang simple, satu cara yang sederhana. Ketika dia nyanyikan lagu itu, orang dibuat menyadari kasih Yesus dalam hidupnya. Kasih Yesus yang menerima, kasih Yesus yang mengasihi. Itu yang mengubahkan, saudara. Dan saudara tahu, dia tidak dituntut untuk mengasihi, tapi dia mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Dengan cara yang sama, kalau hari ini engkau selalu menyadari kasih Tuhan dalam hidupmu. Engkau selalu menyadari bahwa engkau orang yang diberkati, disayang sama Tuhan. Tidak ada kutuk yang bisa tembus dalam hidupmu. Tidak ada guna-guna, tidak ada kutuk yang bisa masuk dalam hidupmu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin, saudara.